Hadirin para bapak, saudara-saudara sekalian, sebelum kita menerima pelajaran-pelajaran dari guru kita, mari sama-sama kita berselawat sebagai bentuk mahabbah cinta kita kepada baginda Rasul, seraya mengharapkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid alim wa alim wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa atlaqil ubadik as'adil arabi wal ajam wa imami tayyibatin wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam Abil Qasim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Zidhu sharafan ya Rabb, zidhu sharafan ya Rabb, zidhu sharafan ya Rabb, ya Rabbi karaman wa taqiman wa rif'atan wa mahabatan wa birah. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an zawil fakhri ali wal qadri jalil ساداتنا وأئماتنا وموالنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأن بقية صحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Ya akramal khalqi liman a'udhu bihi siwaka inda hululil haditsil amami. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbir lana wa liwalidayna amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammadin abdihi wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil ila imam al-mu'allif rahimahullah wa adamana ma fihi wa barakatuhu fi darina min qalb. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Faslun fi awqatil makruhat. Pasal menjelaskan waktu-waktu yang dimakruhkan untuk menjalankan sholat. Jadi dalam bab ini membahas tentang waktu-waktu yang sebaiknya jangan dilakukan untuk melaksanakan sholat sunnah. Tetapi ada sholat sunnah yang sifatnya mutlak. Jadi andai kata dilakukan pada waktu-waktu yang terlarang boleh. Contoh seperti tahiyatul masjid. Kita habis sholat asar nih, ya musola. Ada rapat kepada asar di masjid. Berasal nih, nyampe di masjid, dia sholat sunnah tahiyatul masjid. Itu boleh, karena dia termasuk sholat sunnah yang tidak dibatasi oleh awqatul makruh, waktu-waktu yang dimakruhkan. Meskipun dia pada sholat asar, ya kan, nggak jadi masalah. Ya. Pada sholat subuh, ya kan, misalnya dia sholat di musola, ada pengajian di masjid, terus kan dia datang tuh, dia sholat sunat tuh, sholat dilakukan setelah subuh. Tapi dilakukannya bukan dia sholat subuh di situ, tapi karena datang ke masjid sunnah. Apalagi sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu meskipun dilakukan waktu yang makruh boleh, karena dia tidak dibatasi oleh waktu. Kalau sunnah wudhu kan emang habis yang berwudhu, ya kan? Kalau sunnah dari masjid karena masuk masjid gitu. Yang tidak boleh kalau dia tidak ada sebab. Faslun fil awqatil lati tukrahu sholatu fiha tahriman kama fil rawdah. Faslun ini pasal pembahasan fil awqati dalam menjelaskan waktu-waktu allati tukrahu sholatu fiha tahriman. Allati yang tukrahu yang dimakruhkan sholatu apa sholat fiha pada awqat, fiha pada awqat tersebut tahriman dengan makruh tahrim. Kalau makruh tahrim itu ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Kalau makruh tahrim itu mendekati keharaman. Tapi kalau tanzih makruh doang, artinya enggak masuk hampir pada kategori pelarangan keharaman. Kama fi rawdah sebagaimana dijelaskan dalam kitab Rawdah wa syarhil muhadzabi dan syarah kitab muhadzab. Kata syarah kitab muhadzab itu sekitar ada di atas 15 jilid. Al-Muhadzab itu cuma 1 jilid fikih sekitar ya sebesar Quran, tapi syarahnya bisa di atas 15 jilid. Wa syarhil muhadzab guna tanzihan, sedangkan dalam kitab muhadzab itu menggunakan lafaz tanzihan, makruh tanzih. Kama fil tahqiqi sebagaimana dalam kitab tahqiq wa syarhil muhadzab dan syarhil muhadzab fi nawaqidil wudu'i pada pembahasan yang membatalkan wudu. Wa khamsatu awqat la yusalli fiha illa salatun laha sababun. Wa khamsatun dan bermula waktu 5 waktu-waktu. Wa khamsatun dan bermula 5 waktu-waktu la yang tidak boleh yusolli sholat fiha pada 5 waktu tersebut illa kecuali sholatul la sababun, kecuali sholat yang bagi sholat itu sababun bermula apa sebab.
Jadi kalau sholat yang nggak ada sabab tidak boleh. Ujug-ujug itu dia sholat asar. Makanya dalam sholat ba'diyah subuh sama ba'diyah ba'diyah asar tidak ada. Makanya Bapak kalau dia ada sholat sunnah qobliyah asar itu bukan qobliyatan, sunnah aja, sholat sunnatal asri rakaataini. Sebab kalau pakai qobliyah pasti ada ba'diyah. Sholat subuh, sholat sunnatal subhi atau sholat sunnatal fajri, ya kan? Itu aja, karena memang nggak ada ba'diyah. Kaitannya, mengapa pakai qobliyah? Kan sholatnya qobliyah ya Ustaz. Ya, tapi kan kalau ada ba'diyahnya gitu, kan dalam kaidahnya kalau qobliyah ada ba'diyah. Tapi kalau nggak ada qobliyahnya memang dilarang, maka niatnya sholat sunnatal subhi, sholat sunnatal asri. Meskipun itu dalam rawatib itu asar 4 rakaat, qobliyah asar, bahasanya itu sholat sunnah asar 4 rakaat, tapi jalannya dua-dua. Jadi sholat sunnah yang dilarang dalam syariat itu sholat sunnah yang di dalamnya tidak ada sebab. Imma mutaqaddimun ay imma sababun mutaqaddimun kal faidati, seperti sholat yang tertinggal. Itu kalau kita misalnya sholat kita ketinggalan di ketiduran sebelum zuhur udah tidur, asar bangun 5 jam tidur, saking capeknya kerja bakti di musola ya kan zuhur belum dijadiin, asar juga belum. Andai kata dia kerjakan zuhur dulu baru asar, tetap aja itu zuhur kerjakannya di waktu asar, ya kan? Nah, itu namanya ada sebab gitu. Tapi kalau nggak ada sebab habis asar ya nggak boleh. Makanya kalau ada orang meninggal itu sebelum asar, meninggal jam 11, kan nggak mungkin jam habis zuhur dimakami, karena waktu gali juga kan waktu-waktu, terus juga ngapaninya waktu lah. Akhirnya dia sholatin pada asar pas di masjid nih, misalnya jam berapa, misalnya asal jam 3 seperempat misalnya, jam 3 udah diantar ke masjid, kan nungguin apa tuh? Nungguin asar. Nah, ada pertanyaan, sholat asar dulu atau zuhur dulu? Oh iya, jenazahnya mau disolatin dulu apa nungguin sholat asar? Kalau ini sebabnya mutaqaddim, duluan sebelum masuk asar. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Kalau dia undurnya pada asar, litahari, emang sengaja dia undur. Kalau dari jam 11 dia meninggal, kan nggak mungkin jam 1 rapi, ya kan? Mungkin mandinya rapi, nguburnya belum rapi, galinya. Kalau sebabnya seperti itu dan dia tidak ada niat tahari sengaja ngulur waktu, kan kalau meninggalnya jam subuh kan ngapain habis asar disolatin gitu, ya kan kelamaan. Dan lagian bahasa nungguin saudaranya yang di kampung datang bagi saya enggak bagus, karena di antara sunnah untuk disegerakan jenazah mati itu segera disolatin, tidak usah nunggu yang di kampung. Nah, kalau kampungnya kampung kota, kalau kampung di dalam kota di belakang gunung, maka tidak ada hajat nungguin.
Emang kalau dia datang tuh jenazah bisa besok, ya bisa bangun lagi kan gak ada hajat. Gitu. Jadi menurut saya mempercepat ngurusin jenazah itu perintah Rasul. Iya, kecuali dia meninggalnya maghrib, ya kan. Tapi kalau di Jakarta, di Jawa Barat, Pak, di kampung-kampung, dia kalau meninggalnya itu maghrib, malam itu kuburin, nggak pakai ditunggu besok. Ada yang jam 3 kuburin, ada yang jam 2 pagi, pokoknya malam itu aja nggak boleh diingetin. Makanya kan kalau musuhnya bawa patroma, ya kan, bawa itu. Kenapa? Bagi orang kampung saat di situ nggak boleh nginepin dulu, selagi masih bisa malam itu kerjakan rapi, nguburin. Itu sebenarnya begitu. Jangan habis subuh di makam meninggal pada asar dikuburin, speknya terlalu jauh. Alasannya apa? Alasannya menunggu saudaranya. Kalau nunggu saudaranya, udah aja sholatin dulu, gitu. Kalau sudah sholatin, jangan dibawa di kurung batang, udah aja. Tapi kalau nunggu yang lama, habis sholatin juga nyusahin jenazah. Cuma dia ngomong aja, ya kan gak ada hajat nungguin. Kalau sholatin, sunahnya segera dikuburin. Itu sunahnya begitu. Kalau nunggu yang gak ada harapan kayak jam berapa dia datang, jangan, gak usah. Itu jenazah kalau dia percepat ngurusnya lebih senang, gembira. Nah, kalau dia enggak, tujuannya litahari, sengaja dia undurkan habis subuh, dia meninggalnya diundur pada asar, nungguin dulu saudaranya, kan? Maka namanya tahar sengaja. Kalau menyengaja berasar, maka sholatin jenazah dulu, baru sholat asar. Ya, kan sebenarnya jauh bisa nih, bisa. Tapi dinungguin tuh saudaranya yang datang. Nah, kan berarti kan nyengaja sampai asar. Maka kalau kondisi kayak begitu, sholat jenazah dulu. Habis sholat jenazah baru sholat asar. Sudah asar nih, kan? Jenazahnya mikirin asar. Kalau dia sholat asar duluan, berarti sengaja dong jenazah itu dibawa ke asar. Padahal zuhur bisa selesai, kan? Kalau begitu jadinya, maka kalau sholat asar dulu, maka sholat jenazahnya itu menjadi makruh. Kenapa? Sengaja, gitu. Kalau enggak sengaja mah enggak jadi masalah. Emang ibaratnya waktunya enggak terlalu lama speknya, maka jatuhnya berbeda. Nah, di berapa? Subuh sholat jenazah dulu. Ya. Udah disengaja mundur asar dulu baru jenazah. Itu namanya litahari, sengaja diundur sampai asar. Nggak boleh makruh. Jadi namanya ada sebabnya. Kalau nggak ada sebab, berarti kan ngulur-ngulur. Nungguin saudara itu bukan sebab dalam syariat. Nunggu saudara dari mono gitu kan, bukan syariat itu mah. Kalau bukan syariat, berarti sengaja dia, gitu maksudnya. Imam mutaqaddimun kal faitati, seperti sebabnya duluan mendahului. Kal faitati seperti salat yang ketinggalan. Ya. Ketinggalan. Au muqarinun. Jadi dia kalau bahasa Grebernya dia atof. Wada mutaqaddimun imma sababun mutaqaddimun wa sababun muqarinun. Sebabnya itu terdahulu au muqarinun atau berbarengan. Ka sholatil kusufi, seperti al kusuf. Itu salat kusuf tuh dia akan sholat ya berbarengan dengan gerhana gitu loh. Itu bareng itu, kalau belum ada gerhana juga gak sholat dia. Nah, namanya sababnya itu berbarengan muqarinun. Wal istisqa atau sholat minta hujan. Nah dia sholat minta hujan dong, emang pengen minta hujan gitu. Jadi sababnya itu
muqarinun berbarengan. Fal ula, dan adapun yang pertama minal khamsatil, dari yang 5, as-salatul lati la sababalaha, yaitu salat yang tidak ada sebab bagi dia. Fa idza fu'ilat, dan jika dikerjakan apa salat allati la sababan laha ba'da salati subhi, kan enggak ada sebab. Kalau salat pada subuh kan ada sebab. Ada orang salat subuh, Assalamualaikum sallallahu alaihi wasallam, salat sunnah kan. Itu kan enggak ada sebab. Apa sebabnya? Karena ada sebab di salat. Nah, kalau seperti itu enggak boleh. Salat pada subuh la sababan laha, enggak ada sebab, maka enggak boleh. Mengkodok, misalnya tiap orang seminggu nggak sholat, ya sakit, ya makanya bapak-bapak diingatkan tidak ada sebab sakit itu boleh ninggalin sholat selama masih ada nafas. Kalau dia koma nggak wajib, kan koma, kan ada orang koma seminggu ya. Tapi kalau orang sakit masih sadar, masih tahu warna duit, masih tahu kita perlu cepet gocap, maka nggak ada syariat yang membolehkan dia ninggalin sholat. Andai kata ninggalin sholat, maka dia wajib berapa? 5 hari. Berarti 5 waktu kali 5 hari kali 5, 25 waktu. Maka habis sholat subuh dia sholat kodok, sholat kata kodokan. Katanya kalau kodok di salat boleh, cuma karena mau ada sebabnya kenapa ninggalin. Gitu. Tapi kalau nggak ada sebab di sini dia sholat boleh. Bahkan dalam kitab Ihya dibolehkan juga orang melaksanakan sholat rawatib yang mudawamah meskipun dia belum sholat fajar. Ini kan tidak selesai, udah mulai sholat, kan dia belum sholat sunnah fajar tuh. Maka dalam kitab Ihya pembahasan sholatul nawafil boleh kita mengkodok sholat yang ditinggalkan sunnah yang memang udah menjadi kebiasaan kita. Jadi udah kebiasaan, udah jadi wiridan dia, pokoknya sholat subuh, sholat sunnah fajar. Karena dia masuk dalam barisan orang sholat subuh, kan belum sholat fajar. Kalau sholat subuh ada yang membolehkan sholat sunnah fajar, mananya didahulukan karena memang datangnya masuk waktu subuh. Ada yang membolehkan sholat sunnah fajar pada sholat subuh. Kalau bagi dia itu menjadi wiridan sholat yang memang dilakukan dalam subuh hidup dia. Wayastamirul karohatu, maka terus menerus istamir al karohatu apa kemakruhan hatta tatlu'a syamsu, sehingga terbitnya matahari. Jadi kapan sampai terbitnya matahari tetap itu kemakruhannya. Entah kalau matahari lewat itu ada waktu namanya sholat sunnah syuruk, sholat sunnah syuruk, sholat sunnah dikerjakan setelah terbitnya matahari gitu. Entar lewat lagi masuk waktu duha gitu sih. Cek kajian di masjid, habis sholat kajian itu masuk waktu syuruk ya. Kita sholat 2 rakaat. Wasani, dan adapun sholat yang kedua, sholat yang dimakruhkan, as-sholatu inda tulu'iha, sholat yang dilakukan ketika terbit matahari. Kalau sholat terbit matahari nggak boleh. Kenapa? Karena seakan-akan menyembah matahari. Lewatin dulu ya.
tolaat, dan apabila tolaat telah terbit apa matahari, hatta tatakamala, sampai sempurna apa matahari, wa tartafi'a, dan telah naik sinar matahari, qadar rumhin, dengan perkiraan rumhin, satu tombak, fi ra'yil aini, pada pandangan mata. Jadi kalau udah hitung tingginya matahari, diperkirakan kalau kita diri tombak tuh tingginya sama gitu. Itu kalau udah begitu maka sudah hilang tuh kemakruhannya, karena udah sempurna. Tapi kita jarang sih mengerjain sholat sunnah di waktu ini kan, jarang ya. Kita rata waktu duha dan syuruk. Wasalisu as-salatu, yaitu sholat idza stawat, apabila sama, istawat berarti rata, apabila sama apa matahari, hatta tazula, sampai bergeser, an wasati sama, pada tengah langit, wa istasna min dzalika yaumul jumu'ah. Ini termasuk waktu lewat istiwa ya. Illa wa istasna, dan dikecualikan, min dzalika, hal yang tersebut, artinya sholat istiwa setelah bergesernya matahari, yaumul jum'ati, pada hari Jumat, fala tuqrahu sholatu fihi, maka tidak dimakruhkan sholat fihi, di dalamnya, di dalam waktu nuzul. Fala tuqrahu sholatu fihi waqtal istiwai, maka tidak dimakruhkan sholat pada waktu istiwa. Istiwa itu ya pas keluar matahari itu, sempurna mataharinya. Wa kadzalika haramu Makkatal masjid wa ghairahu fala tuqra sholatu fihi. Wa kadzalika, dan begitu juga haruma, tanah haram, haruma bukan haram, haruma Makkah, tanah haram ya. Al masjid, di masjid, wa ghairuhu, dan lainnya, fala tuqrahu sholatu fihi, maka tidak dimakruhkan sholat fihi di besar. Jadi kalau di Mekah Makkah ada waktu yang diharamkan, semuanya boleh ya. Sampai kita sholat menghadap mana ya boleh ya. Bapaknya dari mau sholat pas lompongan multazam pintu apa sini nih, Paula sholatnya di depannya kan, barat ke timur kan, berarti menghadap ke timur, yang utara ada, selatan ada kan. Berarti kalau di sana mau nggak ada larangan menghadap kemana aja. Kenapa? Karena kiblatnya udah ainul yakin dan hakul yakin. Kalau kita nggak boleh ke utara selatan melanggar. Kalau di sana mau bawa ke utara kayak mau ke selatan kayak emang kawannya di depan mata kita. Lempengan kita masuknya di King Abdul Aziz, ya kita masuknya ibaratnya turun ke bawah udah pintu Ka'bah, maksudnya multazam. Kalau kita masuk ibaratnya di sebelah utara ukur Iraqi gitu. Jadi mau di mana boleh, karena di sana nggak ada proses penelaran. Hatta kita sholat pada subuh juga nggak ada larangan. Makanya sholat di Masjidil Haram itu pahalanya lebih gede, 100.000 atau rakaat. Kalau 17 rakaat 17.000.
Kita di sini surat jamaah 27. Iya, kita kalau lagi khusyuk, ya. Kalau lagi acak-acakan, iya. Makanya orang umroh haji kalau dia sholat haram lama, gede banget. Hebatnya kenapa? Karena orang pasti memburu nilai fadilah sholat di masjid haram besarnya. Wala tukrahu sholatu fihi fi hadhil awqat. Enggak berlaku untuk wali bukan. Kulliha sawa'un shalla sunnat tawaf au ghairahu. Sama aja dia sholat sunat tawaf atau selainnya. Kita sholat sunat tawaf nih habis asar boleh. Kan saya kalau saya habis maghrib atau sholat subuh itu kadang kita sholat di jalan itu kita tahu waktu sholat sunnah atau sunnah sekali itu kan habis tahu disunahkan sholat sunnah di depan Hijr Ismail ya. Disunahkan kita sholatnya habis sholat pada asar subuh tuh sholat sunnah boleh kan itu waktu yang larang gitu kan. Iya kalau di luar Mekah pada Mekah boleh-boleh aja gitu. Orang sholat, ada orang yang terlalu terlalu megang mazhab Syafi'iyah. Sholat di sana orang lewat depan mata kita, dia halangi dia. Boleh lewat, kan? Rombongan jamaah umroh dari Afrika, dia mau halal mental kita. Kata orang, opo ini tahan lagi. Nah, mentah. Saat itu jangan terlalu idealis, karena itu di depan Ka'bah. Dia lewat juga bukan karena kesengajaan, emang ada jalan lagi. Di situnya ada kosong. Kan kita kalau kesana, kita mau sholat pak, mau nungguin nih orang selesai, lewat aja. Emang kita mau keluar, apalagi mau kencing, kan keluar dulu. Nungguin orang sholat diem baik, udah kan luas benar. Lewat aman aja udah, nggak bakal dilarang. Jadi ada pengecualian sholat saat kita ada di Masjidil Haram dibandingkan sholat di Kedaung, di Al-Huda gitu kan, di Baitur Rahman berbeda. Warabi'u ba'da sholatil asri, yang keempat setelah sholat asar, hatta taghrub asy-syamsu, sampai terbenam matahari. Wal khamisu indal ghurub lisyamsi, kan ba'da ghurub. Wal khamisu, dan ada pun yang kelima, indal ghurub, ketika tenggelam syamsi, bagi matahari. Idza danat, jika matahari mendekat, lil ghurubi, pada terbenam, hatta takatakamal ghurubuha, sampai sempurna tenggelamnya. Jadi itu udah mau maghrib ya. Udah mau maghrib, tetapi itu akan hilang kemakruhannya kalau kita menjalankan sholat asar. Orang ketiduran ya, asar udah mau maghrib 2 menit lagi ya. Atau ya 50 menit. Kalau di ujung tuh, bagi itu orang yang belum menjalankan asar, nggak ada kemakruhan, tetap aja sholat asar, nggak pakai dimakruh, jarang boleh hanya sholat asar ya. Makanya kalau bapak ada kasus dia tidur setengah 12, bangun asar, bangun jam 3, lapangan lagi sholat, baru 1 rakaat, masuk 2 rakaat, adzan asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, buat rakaat nih, mau kedua, udah besar asar, sholatnya belum selesai. Dia begini, wow, asalnya
Allahu Akbar. Ya asal lagi. Itu batal. Kok batal? Jadi ngomong ya asal. Padahal mah terusin aja sholatnya, jangan dibatalin. Iya, kalau dia ngomong ya asal, ya batal. Kalau dia nggak ngomong terusin aja zohornya, ya sah. Gitu. Jadi jangan asal berhenti, jangan. Karena ketika dia sholat belum masuk asar. Kecuali udah masuk asar, ya ternyata dia mengkodok. Tapi kalau sebelum masuk zohor, meskipun tinggal 3 menit lagi, dia start sholat zohornya 2 rakaat, masuk asar, terusin aja, gitu saja. Jangan pakai dibatalin, pakai ngomong lagi, head asar lagi, batal. Ya, oke. Ini nah bab yang awqatul lati tuqratu fiha shalah. Mau saya pertanyaannya, ya. Kita lanjutkan pada minggu yang datang. Al-hadini al-Fatihah. Kita baca Fatihah untuk saudara kita yang jasanya, karyanya masih tertulis di musola. Ini tulisan dia nih. Ya. Iya. Iya. Meninggal Ahmad Samsul Anwar bin Murni bin Murni ya. Nurni ya. Meninggal tadi sore dalam keadaan sakit. Semoga amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni segala kesalahannya dan Allah berikan untuknya Allah min jannah. Di saat ini dia nulis nih. Al-hadiniyah wa biyatu sholih al-Fatihah. Iya kata Allah ya. Surat al-An'am. المغضوب عليهم اللهم بحق الفاتحة أنزل الفاتحة قامت الفاتحة يا من أنزل الفاتحة اجعلنا من الأمة الصالحة وجميع أعمالنا مقبولة يا مجمل إن هذه الجمال جملنا من الدنيا والآخرة خير وسعادة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربي زدنا علما نافعا وعملا تقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا واسعا وفق اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا المرحوم Bapak Ahmad Samsul Anwar bin Nurni wal marhum min ahli buyutina Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu waj'alhu Allahumma ja'al qabruhu rawdatan min al-jinan wa Allahumma nahqqa salatiba wa dalabatila wa nasbataba Allahumma ja'al awladana wa ahla buyutina wa dzurriyyatina wa talamidina min ahli al khair wa la taj'al min al-syarri wa dhir innaka 'ala kulli syai'in qadir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa nar da'wa fi subhanallah tahiyatan fi salam wa akhiru da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.